warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Well To Do. Apa kabar kalian semuanya? Well To Do doakan semoga kalian selalu baik-baik saja, selalu dimudahkan rizki oleh Allah, dan diberikan kesuksesan dalam hidup maupun sukses di akhirat dan termasuk ahli jannah. Amin. Baiklah, kali ini Well To Do akan berbagi kisah karomah Habib Umar bin Hafiz. Sulit dipercaya. Ini 9 karomah Habib Umar bin Hafiz menurut saksi mata. Dari menghilang hingga menundukkan binatang buas dan jin. Salah satu karomah Habib Umar bin Hafiz yang kabarnya pernah terjadi adalah melihat Nabi Muhammad SAW. Benarkah hal itu pernah dia alami? Selain itu, apa saja karomah lainnya? Simak jawabannya pada video kali ini. Habib Umar bin Hafiz adalah ulama asal Yaman yang cukup tenar di Indonesia, sahabat Well To Do. Melansir dari berbagai media online dan berbagai sumber lain, pria bercambang ini merupakan salah satu sosok yang paling dihormati. Habib Umar bin Hafiz telah berdakwah ke sejumlah negara, salah satunya Indonesia. Kepribadiannya yang karismatik, bijaksana, dan penuh perhatian membuat ia dikagumi banyak orang. Meskipun ilmu agamanya tinggi, akan tetapi Habib Umar bin Hafiz terkenal dengan. Maka tak heran kalau Habib Umar bin Hafiz memiliki tempat yang spesial di masyarakat Muslim tanah air. Terlepas dari itu, menarik untuk melihat sisi lain Habib Umar bin Hafiz. Benarkah dia memiliki karomah atau kejadian yang sulit diterima akal manusia dan sukar dipercaya? Lantas, apa saja karomah beliau? Simak penjelasannya. 10 karomah Habib Umar bin Hafiz. 1. Melihat Nabi Muhammad SAW. Salah satu karomah Habib Umar bin Hafiz adalah melihat Rasulullah SAW. Kabarnya, hal ini terjadi saat sang Habib tengah menjalani maulid Nabi di sebuah masjid. Ketika itu mata Habib Umar bin Hafiz tiba-tiba terbelalak di hadapan para jamaah. Sebagian orang di sana percaya kalau Habib Umar bin Hafiz baru melihat Nabi Muhammad. Terlebih, sebuah video menjelaskan kalau sang Habib mengatakan, "Wa akrasalam ala Sayyidil Anam." Artinya, dan saya membaca salam untuk Sayyidil Anam atau julukan untuk Rasulullah sebagai pemimpin atas pemberian Allah yang diberkati. 2. Wasilah air. Karomah Habib Umar bin Hafiz adalah air doa yang kabarnya sangat berkhasiat. Konon, dia memanjatkan doa pada air mineral botolan untuk diminum oleh jamaah. Meski demikian, tidak ada penjelasan dari sang Habib mengenai karomah yang satu ini. Namun, video yang beredar menunjukkan terkait wasilah air dari Habib Umar bin Hafiz tersebut. 3. Menyadarkan orang kesurupan. Kesurupan adalah fenomena yang kerap terjadi di Indonesia. Nah, karomah Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafiz adalah mampu menyadarkan orang kesurupan hanya melalui sebuah foto. Dalam video yang sempat beredar, orang yang kesurupan mendadak sadar saat melihat foto Habib. Jin dalam orang tersebut seolah merasakan aura kewalian dari foto sang Habib. 4. Menghentikan bayi menangis. Wajah Habib Umar bin Hafiz memang memiliki keteduhan bagi siapapun yang melihatnya. Dalam sebuah video, bayi yang tengah menangis keras tiba-tiba berhenti saat dipangku Habib Umar. Mulanya, seorang jamaah membawa bayi menangis histeris. Namun, saat Habib Umar memangkunya maka sang bayi terdiam. Habib Umar bin Hafiz juga memberikan sebuah makanan seperti kurma yang sebelumnya dia kunyah untuk bayi tersebut. 5. Menundukkan jin. Karomah Habib Umar bin Hafiz adalah menundukkan jin yang merasuki seseorang, seperti diceritakan oleh Habib Munzir. Hal ini bermula ketika salah satu muridnya di Malaysia menyatakan kalau anggota keluarganya ada yang kesurupan. Atas pertolongan sang Habib dan izin Allah, jin tersebut pergi dengan hanya melihat tatapan mata Habib Umar. 6. Menghilang. Percaya atau tidak, karomah Habib Umar bin Hafiz adalah menghilang saat dia akan dikeroyok oleh sejumlah orang.
Hal ini bermula saat dia mengisi ceramah di Yaman, namun ada sejumlah orang yang tak sependapat dengannya. Sejumlah murid asal Indonesia yang menimba ilmu di pesantren Darul Mustafa milik Habib Umar mencoba melindungi beliau dari orang-orang tersebut. Mereka adalah Habib Quraisy Baharun, Habib Hussein Ba'bud, dan Habib Soleh Al-Jufri. Anehnya, saat Habib Umar bin Hafiz akan dikeroyok maka tiba-tiba lampu ruangan padam. Habib Umar bin Hafiz menghilang dari lokasi dan berada di dalam mobil tengah bersantai atau beristirahat. 7. Taklukkan keganasan singa dengan pisang. Suatu ketika Habib Umar bin Hafiz ingin melakukan perjalanan dakwah ke pedalaman Afrika. Ia ditemani oleh seorang mualaf bernama Komis. Pedalaman Afrika yang ingin dikunjungi oleh Habib Umar bin Hafiz harus melewati hutan belantara yang terkenal dengan hewan buas dan cukup membahayakan. Tapi dengan mantap Habib Umar bin Hafiz memberikan isyarat untuk segera berangkat. Dimulailah perjalanan dakwah beliau. Sebelum masuk ke dalam hutan, Habib Umar bin Hafiz bersama rombongan dihentikan oleh beberapa orang polisi yang sedang berjaga di pintu masuk hutan. Mereka meminta agar Habib Umar tidak memasuki hutan karena hari sudah malam dan sangat berbahaya. Ditakutkan Habib Umar bin Hafiz dan rombongan akan diserang oleh beberapa hewan buas yang keluar untuk mencari mangsa di saat malam tiba. Habib Umar pun kemudian keluar dari mobil yang ditumpanginya dan berdiri tepat di samping mobil tersebut. Serta-merta Habib Umar memerintahkan seseorang untuk menggelar tikar di dekat mobil dan memerintahkan rombongan untuk membaca Maulid Al-Habsyi, Simtud Durar. Pembacaan Maulid pun dimulai. Karena para polisi yang berjaga di pos itu beragama Kristen, mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Setelah pembacaan Maulid selesai, Habib Umar mendapat isyarat untuk melanjutkan perjalanan malam itu juga. Para polisi itu tetap berusaha untuk mencegahnya. Akan tetapi Habib Umar tetap bersikeras ingin melanjutkan perjalanan melewati hutan belantara untuk berdakwah ke tempat tujuan. Para polisi pun kalah argumen dan berinisiatif untuk mengikuti Habib Umar dari belakang menggunakan mobil lain. Di tengah perjalanan hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Seekor singa buas datang menghadang Habib Umar. Kala itu Habib Umar duduk di kursi depan. Mulailah singa itu mengitari mobil tersebut. Walaupun demikian sang Habib tetap tenang. Sementara para rombongan yang satu mobil dengan Habib Umar pun juga polisi menunjukkan rasa ketakutannya. Tak lama kemudian singa itu berhenti di depan jendela sebelah tempat duduk Habib Umar. Lalu menaikkan kaki depannya ke atas jendela. Habib Umar pun tetap tenang tanpa menunjukkan rasa ketakutan. Ia meminta sopir menurunkan kaca jendela mobil. Sopir sempat menolak karena ada singa di dekat Habib Umar dan ia tetap memaksa agar kaca jendela mobil segera dibuka. Kaca jendela pun diturunkan. Suatu kejadian menakjubkan pun terjadi. Habib Umar mengajak bicara singa tersebut. Habib Umar berkata kepada singa bahwa ia adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan melakukan perjalanan dakwah syiar Islam. Kemudian Habib Umar mengambil sebuah pisang dan memberikannya kepada singa itu. Singa yang biasanya makan daging, kali ini mau memakan pisang dari Habib Umar. Setelah memakan pisang itu, singa mengangguk-anggukkan kepalanya lalu pergi meninggalkan Habib Umar dan rombongan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tak lama kemudian Habib Umar dan rombongan sampai ke tempat tujuan. Setelah menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, para polisi yang sebelumnya beragama Kristen ingin mengikrarkan diri masuk agama Islam. Ternyata kejadian yang mereka saksikan menjadi sebab hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin mengembalikan mereka ke dalam pelukan Islam. 8. Saksikan langit terbelah saat Wali Kutub Abah Guru Sekumpul wafat. Habib Umar Yaman saksikan langit terbelah saat Wali Kutub Abah Guru Sekumpul wafat tahun 2005. Waliullah masyhur asal Martapura, Kalimantan Selatan Abah Guru Sekumpul selalu diperingati haulnya tiap tanggal 5 Rajab.
Abah Guru Sekumpul wafat pada 5 Rajab atau Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2005 pada usia 63 tahun pada pukul 5.10 pagi hari di kediamannya Komplek Pengajian Sekumpul Martapura. Pada Rabu pagi itu, saat informasi wafatnya menyebar dari berbagai pengeras suara masjid, ratusan ribu jamaah dan masyarakat datang ke Sekumpul. Lautan manusia membanjiri komplek Musola Ar-Raudloh yang biasa dijadikan tempat mengaji Abah Guru Sekumpul. Jutaan manusia datang tanpa henti sampai makamnya tak pernah sepi peziarah sampai sekarang. Makam kubah Abah Guru Sekumpul kemudian menjadi tujuan umat Islam dari penjuru dunia untuk berziarah di makam Waliullah yang masyhur karomahnya itu. Salah satu kesaksian atas kewalian dan karomah Abah Guru Sekumpul datang dari ulama masyhur asal Yaman, Habib Umar bin Hafiz. Dikisahkan, pada suatu hari Habib Umar menceritakan kewalian Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang masyhur disebut Abah Guru Sekumpul. Begini yang disampaikan Habib Umar bin Hafiz atas sosok Abah Guru Sekumpul. Ketika Syekh Zaini telah wafat, aku sering melihat Syekh Zaini di makam Zanbal, Hadramaut. Mengunjungi dan bertemu bertatap muka dengan para aulia. Ketika wafatnya Syekh Zaini pada tahun 2005, aku lihat langit terbelah, para malaikat semuanya turun mendatangi Syekh Zaini. Sewaktu Syekh Zaini masih hidup, setiap malam Senin terdengar suara gemuruh di arsi karena lantunan suara Syekh Zaini yang sedang membaca Maulid Simtud Duror Al-Habsyi di Majelis Maulid di Sekumpul Martapura. Habib Umar juga menegaskan bahwa Abah Guru Sekumpul mencapai derajat wali kutub pada zamannya. Pemegang wali kutub saat itu ada 2 orang, yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Senggaf di Jeddah dan Syekh Zaini di Sekumpul Martapura. Habib Umar bin Hafiz juga mengaku bahwa dirinya melihat Abah Guru Sekumpul dalam istana kewalian yang megah. Aku dibukakan futuh melihat wali kutub Syekh Zaini berada di dalam istana yang sangat megah. Istananya bertingkat dengan banyak kebun-kebun, katanya. Bukan hanya, kata Habib Umar, istana kewalian Abah Guru Sekumpul berada di bawah naungan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, datuknya, Datu Kalampayan. Di bawah bimbingan Syekh Saman dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diterimanya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istana itu dipenuhi oleh murid-murid Syekh Zaini, kata Habib Umar. Sungguh luar biasa Syekh Zaini bersama murid-muridnya. Sungguh beruntung orang yang menjadi murid Syekh Zaini dan yang mengikuti jejak langkahnya, lanjutnya. Bukan hanya itu, karena mengakui atas kewalian Abah Guru Sekumpul, maka Habib Umar selalu ziarah di makam Sekumpul saat dirinya sampai di Banjar. Aku pun kalau datang ke Banjar pasti ziarah ke makam Syekh Zaini minta berkah beliau, katanya. Wallahu alam bisawab. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.